Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahwadrani Susila dengan NPM 228110212. Di sini saya akan menjelaskan materi psikologi industri dan organisasi yang berjudul kesehatan dan stres kerja. Di sini saya akan menjelaskan dua materi besar, yaitu yang pertama stres kerja dan kesehatan kerja. Yang pertama yaitu stres kerja. Stres kerja sering dialami oleh setiap pegawai dalam menghadapi pekerjaan dan dapat menyebabkan perubahan tingkah laku pada setiap pegawai yang mengalaminya. Kondisi ini tidak selalu memberikan dampak buruk terhadap pegawai dan umumnya stres akan hilang jika kondisi tersebut dapat terlewati. Menurut King, stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seorang karyawan. Stres pada pekerjaan adalah pengalaman stres yang berhubungan dengan pekerjaan. Selanjutnya, faktor penyebab stres kerja. Menurut Tewal, terdapat dua faktor yang menyebabkan stres kerja, yaitu yang pertama penyebab stres dari individu yang mencakup konflik peran, beban kerja berlebihan, kemenduaan peran. Yang kedua yaitu penyebab stres pada kelompok dan organisasi yang mencakup kurangnya kohesivitas antara anggota kelompok kerja. Yang selanjutnya budaya organisasi dan kurangnya kesempatan karir yang diberikan kepada pegawai. Faktor lain yang dapat memicu stres kerja pada pegawai adalah sistem pemberlakuan kerja lembur namun tidak dibarengi dengan pemberian insentif. Pegawai yang kerap melakukan lembur kerja akan rentan mengalami stres kerja dan akan berdampak pada penurunan kinerja. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh pegawai. Selanjutnya, dampak atau akibat dari stres kerja. Menurut Sunyanto dan Burhanuddin mengkategorikan dampak atau akibat dari stres kerja menjadi 3 gejala, yaitu yang pertama gejala fisiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stres dapat menciptakan perubahan dalam metabolisme, meningkatkan detak jantung dan tarikan napas, meningkatkan tekanan darah, sakit kepala, dan memicu serangan jantung. Salah satu studi menemukan bahwa tuntutan kerja yang berlebihan dapat menimbulkan stres. Yang kedua yaitu gejala psikologis. Salah satu dari gejala psikologis akibat stres adalah ketidakpuasan terhadap pekerjaan. Gejala lain dapat berupa kecemasan, kejenuhan, ketegangan, kesal, dan sikap yang menunda pekerjaan. Pekerjaan yang membutuhkan tuntutan berlebihan dan saling bertentangan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang tidak jelas dapat menimbulkan stres dan ketidakpuasan. Yang terakhir yaitu gejala perilaku individu yang mengalami stres akan cenderung mengalami perubahan produktivitas, kemangkiran perputaran karyawan, di samping perubahan dalam kebiasaan makanan, merokok, mengkonsumsi alkohol, bicara gagap, kegelisahan atau anxiety, dan tidur tidak teratur. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara mengatasi dari stres kerja tersebut. Menurut Sunyanto dan Burhanuddin, pendekatan individual yang dapat dilakukan untuk mengelola stres meliputi beberapa penerapan seperti yang pertama yaitu penerapan teknik manajemen waktu yang dapat membantu seseorang untuk mengatasi ketegangan akibat tuntutan tugas atau pekerjaan secara lebih baik. Yang kedua yaitu dengan cara olahraga seperti renang, bersepeda, berjalan kaki, dan aerobik merupakan bentuk-bentuk latihan fisik yang direkomendasikan oleh dokter untuk mengatasi tingkat stres yang berlebihan. Yang ketiga yaitu relaksasi untuk mengurangi ketegangan seperti meditasi dan biofeedback atau teknik pengendalian fisiologis. Terakhir yaitu memperluas jaringan dukungan. Ketika tingkat stres terlalu tinggi, seseorang dapat mengajak bicara dengan teman, keluarga, atau rekan kerja mereka. Nah, di sini saya akan menjelaskan kesehatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan nyaman sehingga dapat mengurangi atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang ada, akhirnya dapat meningkatkan efisien dan produktivitas kerja. Keselamatan kerja
meliputi perlindungan karyawan dari kecelakaan di tempat kerja. Sedangkan kesehatan merujuk kepada kebebasan karyawan dari penyakit secara fisik dan mental. Kesehatan kerja menunjukkan pada kondisi yang bebas dari kondisi fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Resiko kesehatan kerja merupakan faktor-faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode waktu yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor penyebab dari kesehatan kerja tersebut. Faktor penyebab terganggunya kesehatan mental dapat bermacam-macam bentuknya. Salah satunya seperti penyebab internal. Terdapat kelainan genetik atau riwayat keluarga yang mengidap gangguan mental. Selain itu, terdapat juga faktor eksternal yang muncul dari lingkungan kerja, yaitu komunikasi dan sistem manajemen yang buruk, tujuan organisasi dan tugas-tugas yang kurang jelas, rendahnya dukungan kepala dan antar pegawai, jam kerja yang terlalu mengikat sehingga mengganggu keindividuan pribadi, terbatasnya ruang berekspresi, eksklusivitas kepuasan atau kesempatan berpartisipasi hanya pada segolongan pegawai saja, penugasan yang tidak tepat bagi kompetensi individu pegawai, dan terakhir periksakan antar pegawai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gangguan kesehatan mental yang umumnya dialami oleh pekerja. Yang pertama yaitu komunikasi yang buruk antara karyawan dan atasan. Nah, di lingkungan kerja, situasi atasan atau pihak manajemen kantor tidak menerima pendapat, kritik, dan saran dari karyawan itu sebanyak sekali terjadi. Sebagai karyawan, kamu bisa saja harus mematuhi peraturan dan pendapat mereka yang tidak sewajarnya. Jika kamu bersuara, tandanya tidak setuju, kamu akan diberi ancaman. Hal seperti ini akan memicu stres karyawan karena patut menahan pendapat yang seharusnya bisa diutarakan. Kemudian, cara komunikasi seperti itu akan membuat para pekerja merasa insecure dan tertutup untuk menjadi terbuka soal pekerjaan. Nah, yang kedua ada kebijakan perusahaan yang tidak mensejahterakan karyawan. Perusahaan yang tidak menyediakan kebijakan seperti asuransi kesehatan dan keselamatan akan sangat menyulitkan karyawan. Mereka harus menanggung beban sendiri jika sakit parah atau mengalami kesehatan kerja yang seharusnya dapat ditanggungjawabkan oleh perusahaan. Jika biaya yang dikeluarkan akan sangat besar, dapat memicu stres berujung gangguan kesehatan mental level berat. Yang ketiga, rendahnya dukungan atasan ke karyawan. Yang keempat, dituntut lebih untuk memiliki performa yang memuaskan. Saat kamu menjadi karyawan baru dan melihat performa kerja yang sangat memuaskan, atasan dan manajemen tentunya memiliki ekspektasi bahwa kamu dapat diandalkan untuk mengelola dan mengerjakan proyek dengan beban kerja yang cukup berat. Semakin lama, atasan kamu akan harus menuntut kamu agar bekerja lebih keras dan selalu memuaskan. Terlebih tidak boleh semakin lama, atasan kamu akan terus menuntut agar kamu bekerja lebih keras dan selalu memuaskan. Terlebih tidak boleh membuat kesalahan sekecil apapun. Yang terakhir yaitu waktu kerja yang tidak fleksibel. Karyawan wajib bekerja selama 8 jam sehari. Istilah kerennya kayak ada 8 sampai 5 atau 9 ke 6 gitu. Selama 5 hari. Akan tetapi ada banyak yang ada banyak juga perusahaan yang mewajibkan kamu nantinya untuk bekerja ekstra sampai lembur yang terbilang sering. Akibatnya waktu istirahat karyawan juga sangat sedikit dan bisa menyerang kesehatan mental yang akan berpengaruh kepada kesehatan fisik pula. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara untuk menjaga kesehatan mental di perusahaan. Yang pertama yaitu membiasakan pola hidup yang sehat seperti berolahraga teratur, pola makan yang seimbang, dan tidur yang berkecukupan. Riset membuktikan bahwa terdapat korelasi yang erat antara kesehatan fisik dan mental. Olahraga mampu mendorong tubuh menghasilkan hormon-hormon yang baik bagi tubuh sehingga menghasilkan emosi positif. Yang kedua yaitu meningkatkan coping skill individu.
Coping skill ini adalah suatu pola karakter atau perilaku yang dapat meningkatkan kemampuan adaptasi seseorang. Coping skill juga dapat dipandang sebagai suatu kemampuan menghadapi stres untuk mendorong diri agar tetap terus maju mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu meminta pertolongan. Berusaha sendiri memang baik, tapi ketika kamu merasa tidak mampu menghadapi suatu hal seorang diri, penting untuk meminta pertolongan kepada orang lain. The ugly truth is, tidak semua hal yang sanggup dilakukan orang lain bisa juga dilakukan dirimu sendiri. Yang terakhir yaitu melatih diri untuk berpikiran terbuka. Tuhan menciptakan manusia dengan karakter yang unik dan berbeda-beda, maka penting bagi masing-masing individu berusaha menerima keunikan dan perbedaan tersebut tanpa memberikan stigma. Sekian penjelasan materi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.